Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizpan Syaputra Laya, Sylvia Haloho, Desi, Prima Sani, dan Chris Francisco. Kami akan mempresentasikan materi kami yaitu strategi membangun media daring melalui komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama, perkembangan cyberjournalism. Perkembangan cyberjournalism terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari terus menjamurnya media daring di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Jumlah media daring di Pekanbaru sudah mencapai puluhan dan terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kos yang dibutuhkan untuk mendirikan media daring tidak sebesar media cetak. Media daring tidak membutuhkan biaya yang besar untuk beroperasi. Selain itu, perkembangan dunia digital juga terus mendukung perkembangan media daring. Masyarakat dapat mengakses berita kapan saja dan di mana saja, hanya melalui perangkat komputer atau smartphone. Marshall McLuhan dalam bukunya Understanding Media mengatakan bahwa media adalah the extension of man. Dengan kata lain, media menjadi kepanjangan tangan manusia. Media dengan jangkauan yang dimilikinya akan memperluas banyak hal dari diri manusia, lembaga atau institut pemerintah. Namun, tidak semua media dapat berkembang dengan baik. Iklan sangat menentukan perkembangan atau tidaknya media daring ini. Jika media daring tersebut telah memiliki kredibilitas yang baik di masyarakat dan dikunjungi oleh banyak viewers, maka semakin mudah bagi media daring tersebut untuk mendapatkan sponsor atau iklan guna menunjang biaya operasionalnya. Untuk mendapatkan sponsor atau iklan, tentu media tersebut harus aktif mengkomunikasikan produk-produknya. Hal ini penting karena walaupun media sudah menjalankan fungsi-fungsi promosi dan komunikasi, namun menjalankan komunikasi bisnis harus tetap dijalankan untuk mendapatkan sponsor dan iklan. Citra media barulah Citra media bertuah atau yang kita kenal sebagai Citra media bertuah atau yang kita kenal sebagai dengan nama Citra media bertuah atau yang lebih kita kenal dengan nama bertuah pos. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Media daring yang terkenal sejak pemberitaan tentang pemerintahan mantan Gubernur Anas Ma'mun ini terus mengalami perkembangan di tengah meningkatnya persaingan media daring. Dengan mengusung referensi utama ekonomi bisnis, masyarakat Indonesia terutama Riau, media ini hadir dengan berbagai pilihan mulai dari finance, news, traveling, public service, sampai pada teknologi. Saat ini media daring memiliki pembaca yang cukup tinggi dibanding dengan media daring lainnya, yaitu rata-rata mencapai 20.000 pengunjung setiap hari. Tentu saja hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi bisnis yang baik yang diterapkan oleh Bertuah Pos. Untuk itu, dari latar belakang di atas, penulis terkait untuk meneliti tentang strategi membangun media daring melalui komunikasi bisnis berangkat dari latar belakang di atas. Masalah pokok penelitiannya adalah bagaimana strategi membangun media daring melalui komunikasi bisnis. Sejauh ini, penelitian yang berkaitan dengan satu penelitian yang dilakukan seorang mahasiswa pasca sarjana di University of Texas, Myung Hong Yoon, yang meneliti tentang pengaruh situs-situs media online di Korea. Penelitian ini tersebut menunjukkan bahwa sifat media yaitu kesiapan dan stabilitas adalah paling penting bagi pengguna situs media online. Untuk mempelajari sesuatu adalah alasan terpenting dalam kategori situasi paparan. Dalam hal daya akses, ekonomis, dan faktor kesenangan merupakan alasan yang dianggap penting dalam pengaksesan situs berita online. Situs berita atau portal merupakan sarana informasi media daring memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Kecepatan atau aktualitas. Informasi, kejadian atau peristiwa
yang terjadi di lapangan langsung diupload ke dalam situs web media tanpa harus menunggu hitungan menit, jam, atau seperti yang terjadi di media elektronik atau cetak. B. Adanya pembaruan atau updating informasi. Informasi disampaikan secara terus-menerus. 2. Interaktivitas salah satu gonggongan media ini yang membedakan dirinya dengan media lain adalah interaktif. D. Personalisasi. Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan informasi di mana yang dibutuhkan di media online. 3. Kapasitas muatan dapat diperbesar. Informasi yang diterima bisa dikatakan tanpa batas karena digunakan media penyimpanan data yaitu server komputer dan sistem global. F. Terhubung dengan sumber-sumber lain atau hyperlink. Setiap data yang informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber-sumber lain yang juga berhubungan dengan informasi tersebut. Untuk membangun media daring terpercaya, diperlukan suatu proses komunikasi yang meliputi proses menulis, mendengar, dan mempertukarkan informasi. Menurut Elbow dan Phil tahun 2003, halaman 61, dalam bukunya berjudul Business Communication Today, proses komunikasi terdiri atas 6 tahap, yaitu 1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. 3. Pengirim menyampaikan pesan. 4. Penerima menerima pesan. 5. Penerima menafsirkan pesan. Dan yang terakhir 6. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Sebelum melakukan proses komunikasi, syarat utamanya adalah adanya ide atau gagasan. Karena persepsi bersifat unik, ide atau gagasan disampaikan akan ditafsirkan secara berbeda oleh orang lain. Model komunikasi menurut Courtland, Elbow, dan kawan-kawan tahun 2007, halaman 4, menjelaskan unsur-unsur utama komunikasi terdiri atas SMCR, yaitu sumber, message, channel, dan receiver. Di samping itu terdapat 3 unsur lainnya, yaitu feedback, efek, dan lingkungan. Berikutnya hasil wawancara. 1. Wawancara atau interview. Wawancara yang dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan personal dan untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian. Informan dari pihak tim redaksi yaitu Muhammad Junaidi yang merupakan pimpinan redaksi sekaligus pimpinan perusahaan. 2. Observasi. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamat dan penginderaan. Sedangkan yang akan diobservasi adalah strategi membangun media daring melalui komunikasi bisnis atau studi kasus pada bertuapos.com. 3. Dokumentasi. Metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam dokumentasi, penelitian memanfaatkan arsip-arsip dan dokumen perusahaan. Bertuahpos.com merupakan salah satu portal berita daring yang hadir di Pekanbaru. Hadir sejak tahun 2012, Bertuahpos.com semakin berkembang dan memiliki pasar yang baik. Portal daring yang dianungi oleh PT Citra Media Bertuah merupakan perusahaan media dan komunikasi atau Citra Media Bertuah yang salah satu bidang kelola utamanya ialah media daring, portal ekonomi dan bisnis. Portal daring ini hadir untuk segmen pembacaan di Indonesia, khususnya untuk wilayah Riau, Sumatera, dan sekitarnya. Hampir 75% konten media memfokuskan pada dunia ekonomi dan bisnis seperti finansi, market and shopping, traveling, retail, dan SMEs.
properti, Livestili, profil UKM, Good Software, konsultasi bisnis, Starbis, kolom bisnis, publik, survei, otomotif, teknologi, dan beberapa fitur lainnya. Selebihnya berupa informasi penting yang bersifat umum tentang kondisi Riau terkini maupun nasional. Portal daring ini berharap dapat menjadi referensi utama ekonomi bisnis masyarakat Indonesia, terutama Riau. Dengan slogan Smart Thinking and Action serta portal berita dan bisnis bertuah pos.com terus mengembangkan sayapnya di industri portal daring yang kini semakin marak di Indonesia, khususnya wilayah Riau. Adapun beberapa konten yang dimiliki oleh bertuah pos.com adalah sebagai berikut. A. Konten traveling yang memuat berita seputar jalan-jalan, perhotelan, maskapai, dan destinasi wisata. B. Konten berita terkini membuat peristiwa yang sedang hits atau baru terjadi, skala bisa lokal atau nasional. Sementara konten internasional mencakup pemberitaan yang sedang terjadi di luar negeri. Konten berita foto konsepnya berita namun teks lebih sedikit dan foto lebih banyak. Konten toko bisnis yaitu pabrik tempat di mana pembaca bisa mengirimkan barang-barang yang ingin dijual, dan hal ini pembaca tidak dikenakan biaya atau gratis. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi Coffee Morning. Salah satu hal yang sangat menonjol adalah Portal daring tidak memerlukan waktu lama untuk menerbitkan sebuah berita. Ini berbeda dengan media cetak yang harus melewati beberapa proses untuk menerbitkan sebuah pemberitaan. Untuk itu, jika bertuah pos baru eksis di tahun 2013 dan ditandai dengan bertambahnya jumlah reporter, ini dikarenakan portal daring tidak perlu atau tidak harus memiliki banyak karyawan. Bertuah pos.com memiliki beberapa konten yang sangat diakses oleh masyarakat. Berita-berita yang mendominasi adalah berita ekonomi dan bisnis. Adapun beberapa konten yang dimiliki oleh bertuah pos.com adalah sebagai berikut. A. Konten traveling yang memuat berita seputar jalan-jalan, perhotelan, maskapai, dan destinasi wisata. B. Konten berita terkini yang memuat tentang peristiwa yang sedang hits atau baru terjadi. Skalanya bisa lokal atau nasional. Sementara konten internasional mencakup pemberitaan yang sedang terjadi di luar negeri. C. Konten berita foto. Konsep berita namun teks lebih sedikit atau foto lebih banyak. D. Konten toko bisnis, yaitu rubrik tempat di mana pembaca bisa mengirim barang-barang yang ingin dijual, dan hal ini pembaca tidak dikenakan biaya atau gratis. E. Konten otomotif, berisi rubrik yang membicarakan seputar otomotif, baik roda 2 dan 4. F. Konten teknologi, berisi tentang pemberitaan tren teknologi terbaru. G. Konten politik hukum, berisi tentang pemberitaan politik. Saat ini fokus pada pilkada serentak tahun 2017. Juga memuat berita-berita yang menyangkut persoalan hukum. H. Konten resensi pilihan, isinya tentang resensi-resensi dari buku bisnis pilihan, juga film. Selanjutnya, secara keseluruhan, strategi komunikasi bisnis yang dilakukan oleh bertuahpos.com untuk mengembangkan dan menjadikan bertuahpos.com tetap berjalan dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sosialisasi di media sosial tentang portal berita daring bertuahpos.com. Hal ini dimaksudkan untuk memperkenalkan Bertuah Pos kepada masyarakat yang sering mengakses berita di portal media online. Semakin banyak masyarakat yang mengenal Bertuah Pos,
maka diharapkan pengunjung portal berita daring Bertua Pos juga semakin meningkat. Yang kedua, melakukan agenda coffee morning. Hal ini yang mungkin tidak terjadi di situs berita daring yang lain. Coffee morning merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di bertuapos.com. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan hubungan baik dengan narasumber atau stakeholder eksternal. Narasumber akan merasa menjadi bagian dari bertuapos.com dan hal ini akan meningkatkan hubungan baik antara narasumber dan bertuapos.com itu sendiri. Yang ketiga, melakukan penawaran-penawaran iklan kepada narasumber potensial. Hal ini biasanya dilakukan oleh para reporter atau wartawan ketika dalam proses peliputan dan didapatkan narasumber potensial. Maka reporter akan mencoba melakukan penawaran iklan yang akhirnya akan dieksekusi oleh pihak marketing iklan. Yang keempat, melakukan penawaran-penawaran iklan secara langsung kepada pihak eksternal yang dilakukan oleh marketing iklan, baik secara verbal atau melalui proposal penawaran yang telah disusun sebelumnya. Yang kelima, melakukan strategi komunikasi secara langsung dengan pembaca. Hal ini dapat ditemukan pada konten toko bisnis. Pembaca dapat mengirim barang atau produk yang akan dijual tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya akan dibalas. Yang kelima, melakukan strategi komunikasi secara langsung dengan pembaca. Hal ini dapat ditemukan pada konten toko bisnis. Pembaca dapat mengirim barang atau produk yang akan dijual tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, dari beberapa strategi yang dijalankan oleh bertuapos.com, kita dapat mengetahui bahwa bertuapos.com telah melakukan proses komunikasi bisnis, khususnya untuk stakeholder eksternal. Komunikasi bisnis yang dijalankan baik secara verbal atau non-verbal berjalan dengan baik. Strategi coffee morning adalah salah satu strategi yang ampuh untuk meningkatkan hubungan baik dengan narasumber. Ketika terjadi proses komunikasi bisnis secara langsung, tapi tetap dilakukan dengan santai dan ringan, akan menambah ikatan yang kuat antara narasumber dan bertuapos.com. Komunikasi bisnis mutlak diperlukan, walaupun industri media massa adalah usaha publisitas. Komunikasi bisnis tetap harus dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari pihak internal dan eksternal, sehingga akan terjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terkait, baik dengan karyawan ataupun dengan pihak eksternal, yaitu narasumber dan pihak yang memasang iklan di bertuapos.com. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.